Wings itu dulu jualan colek, sabun colek itu sekarang menjadi perusahaan luar biasa. Ya, Hairul Tanjung dulu jualan kopi, toko buku itu di kampus-kampus, sekarang jadi orang terkaya di Indonesia. Semua mulai dari penjualan. Ya door to door mas. Pernah door to door ya. Untuk bayar bis sudah ada nggak punya uang, akhirnya tak lakukan saya kelilingan melaku engklek door to door dari rumah ke rumah untuk bisa menawarkan barang. Selamat datang di Podpos, podcast Pantura Pos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali podcast panturapos.com atau disebut Pos ya. Kembali menayangkan atau menjalankan tugas saya, tugas menjadi host. Abdul saya. Kali ini kita mengundang seorang tokoh di Kabupaten Tegal ya. Dulunya seorang PNS tetapi pensiunan dini ya Wak ya. Pensiun dini muda, umur 50 tahun sudah pensiun, tetapi keaktifan atau semakin beraktivitas di masa pensiun, semakin kencang jadwalnya karena memang menjadi pebisnis. Pak Pangat, Pak Supangat ini, malam Pak Supangat. Ya, lama ya Pak Pangat. Udah berapa tahun nggak ketemu. Iya. Saya pernah ikut bisnis cilikan dengan Pak Supangat, bikin dawet ireng hitam ya Pak, dawet hitam khas Purworejo. Masih sebenarnya Pak Pangat ya itu ya. Pak Pangat ini memang setelah pensiun itu memang menggeluti bisnis. Bapak Supangat ini owner toko buku Media Ilmu. Ya, teman-teman atau pemirsa yang sudah ke Tegal itu pasti tahu tentang toko buku Media Ilmu ya. Juga owner Kampung Mochi, rumah makan Kampung Mochi di Lebak Siu ya Pak ya. Di Lebak Siu ini udah berapa tahun ya Pak? Udah 2 tahun. 2 tahun ya. 3 tahun. Yang ke arah letaknya di Desa Kajen ya Pak. Kajen Lebak Siu. Dan kabar terakhir saya mendengar beliau ini menjadi direktur Poltek Purbaya. Mungkin ada yang sudah mendengar Poltek Purbaya atau masih samar-samar karena ini sebenarnya umurnya sudah tua Poltek Purbaya tetapi gaungnya kurang. Nah, Pak Pangat mungkin punya tugas itu bagaimana sih Poltek Purbaya ini lebih jreng lagi, lebih kuat lagi karena ini Poltek yang sebenarnya khusus logam ya Pak ya. Arahnya pertama ya komunitas logam ya. Logam karena Kabupaten Tegal itu dikenal sebagai Jepangnya Indonesia, tetapi tidak ada perguruan tinggi yang membahas tentang logam. Dan sebenarnya Poltek Purbaya kan berperan itu sebenarnya. Nah nanti kita ngobrol-ngobrol itu. Pak Pangat juga kemarin baru saja menjadi pembicara di forum kementerian ya Pak ya, tentang minat kewirausahaan. Minat kewirausahaan. Baik, kita mipil nih dari mana dulu. Cerita wirausaha Pak, ya kayak saya kemarin kan mau belajar ya Pak, ya cilik-cilikan ikut Frances waktu itu benderanya dawet ireng, sebenarnya dawet hitam Pak, brandnya udah bagus Pak, dawet hitam dengan bantuan sosmed dan sebagainya ya, tetapi ternyata saya kembali ke dunia jurnalistik lagi Pak. Ini gimana Pak, orang istilahnya bakat-bakatan atau nggak sih Pak jadi bisnis sebenarnya atau mungkin Pak Pangat bisa cerita tentang itu? Minat aja lah. Minat ya memang ada sebagian bakat, tapi asal keminatan kita didukung, dibantu dengan semangat yang ingin berusaha, bisa itu. Tidak harus saya nggak bakat. Memang ya ada sebagian memang bakat, ada yang memang harus didorong, ada ilmunya, disemangati dan tadi mindset yang untuk mindset karena kadang-kadang sekali 2 kali nggak berhasil udah menyerah. Nah jadi, itu Pak ya. Jiwa petarungnya yang kurang tuh. Petarungnya kurang. Itu dicatat ya, petarung jiwa petarung tidak cepat menyerah itu. Ya, itu harus dipunyai oleh yang berwirausaha. Kalau soal modal gimana Pak? Kadang kalau orang di modal gitu nggak perlu modal Pak. Iya, ya kan saya dulu kerja awal untuk bisnis ya nggak terlalu banyak modal itu. Termasuk di Media Ilmu gimana Pak? Toko buku Media Ilmu itu awalnya gimana Pak? Kalau toko buku Media Ilmu memang awalnya saya kecil-kecilan lah untuk awali minat baca. Waktu itu meningkatkan minat baca untuk masyarakat Tegal. Saya tertarik karena
di Tegal sendiri belum ada toko buku yang secara kayak apa lebih lengkap. Iya. Makanya saya pengen ada waktu toko buku yang bisa ngambil sendiri. Kalau baca satu, kalau yang tradisional kan ngambil minta Iya. petugasnya. Tapi kalau ini kan saya bisa ngambil sendiri, baca sepuasnya sampai berjam-jam, nggak ada yang apa memarahi dan Iya. bebas di situ. Jadi konsep awal seperti itu saya. Iya. Konon bisnis buku di Tegal kan sulit Pak katanya Ya. waktu itu ya. Ya. Karena mungkin kaitannya sama minat baca ya. Ada toko buku yang sudah gede, gugut gitu Gugut, kan. ya. Termasuk hebat ini media ilmu tetap bertahan dan menjadi franchise ya Pak ya. Ada Iya. beberapa di franchise kan ya. Ya. Ada beberapa toko media ilmu yang sudah berdiri ya, Ya. di wilayah di Pantura ini, di Brebes ada. Brebes ada, Di Moga Moga ada. Si Tanggal ada, Hmm. ya Kemantran, Bumi Ayu ada. Oh, jalan ya. Iya. Di daerah yang kecil di juga ada ya, di pasar Kemantran, ya. juga ada. Ya. Total berapa? Total 11. 11 toko buku media ilmu ya. Iya. Dan itu franchise. Ada yang ya saya pernah sekarang sekitar 4 Oh, tapi semuanya satu dalam satu ada. Iya. Jadi kalau kumpul banyak ya, Pak. Ya. Jadi itu tentang media ilmu singkatnya, tapi memang kembali lagi tentang jiwa tadi, mindset Pak. Ya. Membangunnya dari mana Pak tadi? Niat atau gimana Pak? Dimulai dari niat. Dari niat, ya. Gitu. Saya pengen kadang-kadang kalau ditanyain siapa mau jadi pengusaha, saya diulang sekali lagi pasti dia bom lagi kan gitu. Iya. Kadang-kadang betul-betul ingin apa enggak gitu. Kedua itu tadi karena memang budaya dan mindset yang menjadi pegawai negeri atau menjadi karyawan swasta itu lebih keren daripada apa yang misalnya untuk berusaha. Kalau kita berusaha kan awalnya mungkin ya jalan kaki 5 dan sebagainya itu. Nah, menarik. Saya punya toko buku dan apa kalau saya buka lowongan itu yang melamar banyak sekali dari sarjana D3 banyak sekali. Tapi kalau saya buka lowongan di Dawet Hitam, padahal penghasilannya lebih hampir 2 kali lipatnya. Iya. Nggak ada yang lamar gitu. Iya. Jualan ya dawet ya. Padahal penghasilannya lebih. Saya pikir nggak cuman 700, nggak apa-apa, yang penting saya jadi karyawan tetap dan sebagainya. Padahal karyawan tidak hasilnya ajik ya, tapi kalau bisnis dawet hitam kan bisa naik lagi ya. Ya saya ngalamin juga. Bisa untuk berapa cabang, ya kan? Tidak cuma satu. Kalau dia memang bisa sampai 5-6 cabang untuk bisa dawet hitam. Penghasilannya lebih. Jadi latihan lu jadi pengusaha punya karyawan begitu. Iya. Pak sebenarnya secara ini Kabupaten Tegal kan dulunya sebenarnya juga orang tua kita itu kan wirausaha. Ya. Lalu perubahan mindset, orang berburu PNS kan. Karena zaman dulu orang Tegal itu nggak ada PNS Pak. Guru ya Bapak kan mungkin sudah mendengar cerita tentang mindsetnya orang Tegal ya. Dulu itu jadi PNS itu kalau gampangan gini, kalau mau ngeledek anak perempuannya kan gini. Oh tak bocok nak PNS udah. Artinya kan itu nggak gengsi enggak, tapi sekarang ini ada perubahan. Malah justru memburu PNS. Ini perubahan ini perlu dikembalikan loh Pak menurut. Ya, pertama ada 3 hal yang jelas. Kaitannya mungkin minat kewirausahaan yang di mahasiswa. Pertama di perguruan tinggi tidak didukung oleh kurikulum yang bisa menghasilkan minat untuk berwirausaha, ya kan? Karena memang ketika harapannya kuliah, lulus kerja di bank, kerja lulus di PNS. Padahal apa jumlahnya kan dikit sekali yang dibutuhkan. Lulusan per tahun dari universitas di Tegal Raya aja udah ratusan ribu yang dulu. Dan itu apa mau kerja di karyawan semua, apa mau di bank semua, PNS nggak mungkin. Nah itu pertama itu. Kedua karena tadi mindset budaya orang tua. Kalau anak orang tua sudah bisa melakukan, sudah bisa meluluskan anak, sudah kerja, sudah paripurna tugas orang tua lah. Kayak kerja nang kono, kerja nang kene sudah begitu. Nah, ketika ada satu keluarga mungkin misalnya 1-2 anak saya ketika saya cuma dagang, aduh kayak seolah-olah rendah kan gitu. Kurang bergengsi gitu ya. Jadi pedagang. Jadi pedagang. Padahal
Nah, iya, gitu. iya. Oke. Dan itu nanti ini kaitannya dengan pendidikan ya, akhirnya ya. Poltek Purbaya mau Purbaya. gimana itu kaitan dengan ini, Pak? Iya. Seperti tadi saya sampaikan, di kewirausahaan minat dan untuk berusaha karena tadi terkendala kurikulum. Jadi Politeknik atau lembaga perguruan tinggi belum ada kurikulum yang bisa mendorong. Ada misalnya contoh, ada mata kuliah perusahaan. Paling definisi wirausaha adalah wirausaha adalah begitu. Definisi toh. Harusnya ada proyek yang untuk bisa didampingi mentornya atau coachnya, paling nggak dosennya itu. Lah dosen sekarang pemasaran aja nggak bisa memasarkan, gimana tuh Pak? Dosen judulnya pemasaran nggak bisa memasarkan. Teori aja Pak. Teori saja. Nah itu salah satu kendala kita. Gitu. Nah di Poltek Purbaya ini kembali langsung ke Purbaya. Purbaya mungkin di tangan Pak Supangat ini sampai apa Pak? Sampai gimana ini? Saya cerita Purbaya sebelumnya kan kemarin udah disnatalis ke 18. Sudah 18 tahun. Sudah 18 tahun. Itu lebih dulu daripada yang sekarang sudah maju lah Pak. Tapi selama 10 tahun ini tidur, mangkrak bahasanya. Ya setelah alhamdulillah saya pegang jadi 2 tahun terakhir, mahasiswa langsung hampir sekitar hampir 500. 500 sudah 500. Nah dari awal memang ini ada namanya orientasi siswa terarahkan untuk bisa berurusan. Jadi kalau biasanya ospek di mana-mana kampus lain paling 2 minggu, ya kan? Iya. Kami akan rancang dan sudah rancang ospek 1 semester dan ada penilainya. Itu pertama harus turun ke lapangan, ke desa-desa, ada usaha kerja mana. Jadi langsung dia udah tahu petanya seperti apa. Itu kita kembali ke kampus, kita lihat minatnya seperti apa. Jadi itu. Ada berapa sih Pak penjurusan di Purbaya? Teknologi informasi dan teknik mesin. Ada 2 jurusan. Ya. Nah, kami ingin mengarah ke menjadi kampus yang teknopreneur. Teknopreneur, iya. Teknopreneur itu tidak harus misalnya jualan logam atau apa yang kaitan dengan teknologi, tidak. Teknopreneur di situ walaupun jualan makanan tapi ada riset di sana. Saya mau jualan dawet yang paling enak seperti apa itu ada riset. Itu gitu ya. Teknopreneur itu. Jadi kami kembangkan seperti itu. Nah, mahasiswa kami tak dorong untuk bisa untuk berwirausaha tadi salah satu harus punya usaha. Dari pemirsa mungkin sudah ada penanya Mas ada belum? Belum. Oke, belum ada penanya. Nanti kalau ada penanya lempar Mas. Kembali ke tadi Pak, kemarin mungkin oleh Bapak di acara kementerian ini ya, lebih banyak bicara tentang kewirausahaan ya Pak ya. Jadi kembali ke itu Pak, kewirausahaan ya. Kira-kira ya menurut Bapak selama ini kendala yang membuat mereka itu nggak jalan itu apa Pak? Ya itu awalnya karena nggak punya modal. Ya. Padahal tidak semua harus punya modal kan gitu. Dari awalnya gitu. Dua tadi karena mindset yang di budaya di masyarakat yang seperti itu akhirnya malas untuk pinginnya lulus, pengen kerja di kantoran dan sebagainya. Nah, kemarin dari Kemenpora memang udah 3 tahun ini, jadi meningkatkan minat wirausaha muda di Indonesia. Sebelumnya kita ketahui bahwa entrepreneur di Indonesia paling 2% dari total. 2% ya. Masih. Sementara yang berusaha di negara lain udah 6%, kita paling rendah. Nah, salah satunya dimulai dari pemudanya, dari berwirausaha. Gitu. Dari kemarin bagaimana menumbuhkan minat wirausaha di kalangan pemuda. Pak, dengan sekarang ya, dengan teknologi yang pada saat ini ya, tentunya mungkin semakin mudah untuk terjun ke usaha, terutama di bidang mungkin marketing ya. Marketing tidak hanya promosi, mungkin tadi yang dikaitkan dengan teknopreneur ya, juga dengan perkembangan teknologi internet yang bagaimana sih mungkin nanti dipelajari itu nggak Pak? Ya,
Di saya ada digital marketing juga. Oh, ada digital Iya, marketing. jadi ada mata kuliah diarahkan sana. Memang marketing kan selama ini di masyarakat awam status yang gimana penjual. Gitu. Padahal Mas Abdul tak kasih bocoran ini. Ada di dunia ini ada yang bisa kaya raya ada 3 hal. Pertama, menemukan sesuatu. Menemukan sesuatu. Ya. Misalnya penemu Facebook, penemu apa, biasa kaya. Karena menemukan sesuatu dia akan penemuannya itu bisa menghasilkan uang dan sebagainya. Kedua, apa Mas Abdul? Apa itu? Dapat warisan. Ya warisannya kan warisan Mardi ya. Bisa langsung dapat kaya karena dapat warisan. Itu yang menurut kaya. Tapi nanti nggak bisa nerusin habis. Ya, itu yang penting dia bisa kaya karena dari warisannya itu. Tapi yang ketiga apa? Sales. Penjual. Itulah. Anda tahu Wings itu dulu jualan colek, sabun colek itu sekarang menjadi perusahaan luar biasa. Ya, Hairul Tanjung dulu jualan kopi, toko buku itu di kampus-kampus, sekarang jadi orang terkaya di Indonesia. Semua mulai dari penjualan, gitu loh. Iya. Hal itu yang harusnya ditemukan seperti itu. Pak Pangat kan terjun ke bisnis kan bukan berarti tanpa atau ujuk-ujuk ya Pak. Sebenarnya itu kan karena masa muda juga. Tadi inget sales, mungkin Pak Pangat pernah jadi sales kayaknya waktu itu ya. Saya door to door Mas. Pernah door to door ya. Jadi saya nyun sewu ya orang tua nggak punya lah sampai untuk bayar wisuda aja nggak punya uang. Akhirnya tak lakukan saya kelilingan melaku engklek door to door dari ke rumah untuk bisa menawarkan barang. Waktu memang itu ada buku, saya kerja di Gramedia. Oh, udah buku. Oh, berarti ada garisnya. Ada garis dari dulu sebenarnya ya. Ya. Untuk bisa membayar kuliah, saya jualan buku. Sales keliling kan. Buku-buku. Ya. Caranya seperti itu saya bisa memang. Ya. Memang menawarkan itu tidak semua orang Pak. Kayak saya untuk menawarkan produk aja kurang ahli loh. Harus dilatih. Harus dilatih ya, kurang ahli. Orang bisa ngegolkan bola itu paling nggak latihan berkali-kali untuk bisa itu. Iya. Kedua memang mental, harus mental dipaksa gitu. Tapi lama-lama udah ya biasa lah orang mau latihan aja gitu kan paling nggak salah dan sebagainya jatuh bangun udah biasa lah. Nawarin pada orang, kalau saya dulu gitu tak prinsip. Paling nggak ketemu 10 orang 1 gol. 1 gol. Lah tiap hari begitu, udah dirancang, saya mau pergi ini harus paling nggak ketemu berapa orang. Gitu. Ya, sama dengan bisnis yang lain artinya harus kalau memang gagal diulang dan sebagainya. Jadi siapa pemain bola yang bisa bagus ngegol kan memang harus berkali-kali nendang latihan dan sebagainya. Perlu dilatih, perlu seperti itu. Iya. Karena biasanya entah ya, yang nggak terbiasa jualan itu rasanya malu yang izin ya aku nawari gitu. Padahal udah dididik loh Pak. Dididik, wah dari kecil ya saya dulu orang tua juga ada dagangnya gitu. Begitu ada barang datang, oh tawarin ke sana, kasih tahu lah paling enggak. Ada barang datang gitu kan. Tapi itu kok masih malu, masih rasa malu gitu kan. Canggung gitu. Nah ini ada pertanyaan dari pemirsa dari Zam. Bagaimana mengembalikan Tegal sebagai Jepangnya Indonesia melalui pendidikan dan wirausaha logam? Itu yang pertama. Yang kedua dari pemirsa juga Adi namanya. Mengapa pensiun dini dari PNS dan memilih jadi pengusaha? Yang ketiga, bagaimana caranya membagi waktu sebagai PNS dan sebagai wirausaha? Ada 3 pertanyaan dari pemirsa Facebook, fanpage Pantura Pos, Pak. Dari yang pertama Pak. Mengembalikan Tegal sebagai Jepangnya Indonesia melalui pendidikan dan wirausaha logam. Sekitar 10 tahun lalu kan di Tegal kan Jepangnya Indonesia. Hasilnya kalau kayak bisa ditiru dan sebagainya. Nah, waktu itu memang pemasarannya masing-masing kurang gotong menang-menangan sendiri seperti itu. Ini harga murah, akhirnya harga murah. Akhirnya kualitas akhirnya diturunin. Masih Pak sampai sekarang. Itu salah satu alasan seperti itu. Kedua, memang tidak waktu itu dia tunjukkan dengan memang bikin di home industri ya. Tapi enggak sekolah-sekolah berapa gitu. Lah makanya
politeknik hadir itu oke lah secara pengalaman bahwa itu, tapi kan ada ilmunya, precisionnya seperti apa, rancangannya seperti apa, kualitasnya seperti apa lah. Di politeknik itu dilakukan seperti itu. Kenapa kami ada juga di Talang yang kaitannya dengan industri seperti itu. Alamatnya di sana ya Pak ya, masih ya? Di Kajen ya. Jadi berarti dari pendidikan ya tadi kesadaran tentang bagaimana sih bahwa usaha logam itu juga harus didasari ilmu gitu kan. Iya. Untuk bersaing kan gitu kan. Jadi produknya terus yang jadi sering jadi ini kan persaingan antar pengusaha ya Pak. Ya. Mungkin koperasi logam itu harus berperan penting. Misalkan ini barang ini ada ini sana turun apa tadi persaingannya nggak sehat. Iya, persaingan jadi kan tidak ada barang-barang koyota harusnya satu harga ini itu. Tapi kan wah, saya masuk untuk dikit apa lah. Dikit kan Pak. Nah itu kedua akhirnya kualitasnya dikurangi, yang penting harga masih mandap. Itulah akhirnya lama-lama seperti itu. Jadi salah satu kendala yang akhirnya Jepangnya jadi Tegal akhirnya bisa kurang naik lagi ya. Yang kedua Pak, tadi yang pensiun dini dari PNS dan menjadi pengusaha alasannya. Alasannya pertama ya tadi ketika saya baru jadi pegawai kan memang saya itu orangnya nggak bisa diam sampai tempat duduknya kosong terus lah itu. Pengen saya kalau memang ingin nambah pengen tambah dapatan dan sebagainya kan itu udah dipatok kan harganya segitu. Saya pengen harus ada tambahan, kita harus kerja keras dan saya harus cari di luar. Waktu itu masih ada sampai tapi bagi saya tidak mengganggu kerja tugas utama tugas utama saya mendirikan toko buku, tapi saya bisa masih tapi kan toko buku tak serahkan karyawan, tak manage karyawan juga gitu. Saya punya sampai toko buku 9 dan masih punya dan masih menjadi pegawai pun begitu. Tapi lama-lama saya nggak enak juga. Walaupun bisa sambil istilahnya bisa bagi waktu gitu ya. Iya akhirnya saya ambil pensiun dini karena itu Mas Abdul. Saya sebenarnya cuma mengikuti banyak orang kata orang saya. Pensiun itu enak loh, tinggal jalan-jalan pertama itu. Kedua, tiap hari tanggal merahnya tanggal merah semua tiap hari. Orang kalau pas kerja kita jadi PNS baru ada tanggal merah kan senang setengah mati. Tanggal merah. Lah, aku bisa ngandekan ya. Seandainya setiap hari tanggal merah enak ya. Wah, kalau saya keinginan seperti itu. Di usia 50 tahun akhirnya pengajukan pensiun dini. Saya matur Ibu Bupati, Wakil Bupati waktu masih Bumi Wakil Bupati. Iya masih wakil. Saya mau pensiun tuh ya, tapi saya terberat yang toko Tegal. Ya, gimana tuh? Akhirnya saya langsung habis pensiun langsung buka dawet. Jadi makanya Bu katakan pensiun cuma jadi tukang dawet. Iya, saya langsung bikin franchise dawet ada sekitar 20 cabang. Iya. Terus habis dia juga punya Kampung Moji. Kampung Moji. Jadi pensiun itu bukan hal yang menakutkan waktu itu ya Pak? Iya. Kan kadang ada yang pensiun takut Pak. Aduh, pensiun ya, lemes pensiun. Memang seorang pengusaha itu harus berani ambil risiko. Jadi harus ya ciri pengusaha kan berani ngambil risiko itu tidak. Tapi bagi saya, saya sudah dapat pensiun dan kalau kita bekerja di luar untuk bisa mencari peluang itu kan mesti banyak lagi yang kita dapat. Jadi media ilmu pada waktu tahun berapa Pak? Tahun berapa Pak? Media ilmu? 2010 ya. 2010 ya. 2008 malah. 2008. Sudah berapa tahun ini berarti ya? Udah lumayan. Tahun Sudah mantap itu Pak. Masih pengembangan karena sekarang menjadi di franchise kan ya Pak? Ya. Di misalkan ya franchise lah namanya franchise yang mau ikut bisnis media ilmu bisa menghubungi Bapak langsung gitu kan? Ya, gitu. Memang kalau kita harus punya cita-cita lah. Waktu itu saya punya toko buku kecil masih ngontrak di depan SMP 1 itu. Karyawan saya namanya Ano dan Ana. Kembar. Ano dan Ana kan dua. Cerita, Mas Ano, Mbak Ana, saya nanti punya toko
lebih dari 10 kayak itu. Wah, banget ngarang satu aja sepi kayak gitu. Tapi saya punya keinginan punya mimpi. Apa yang terjadi? Ulang tahun ke-10 saya udah punya toko buku 10. 10 ulang tahun 10, toko media ilmu ke-10, tokonya 10. Oh, Ya. gitu. Dan itu bukan franchise-nya ya, itu sendiri ya langsung Artinya, daftarnya. karena kita memang punya cita-cita keinginan harus begitu. Jadi ya mudah-mudahan awalnya mungkin nggak percaya. Oh, Iya. satu aja sepi kayak gitu. Waktu itu kita masih satu masih sepi. Iya. Ya waktu itu juga berani juga waktu itu mikir waktu itu kan saya dengar berani juga bisnis buku di Tegal ya. Karena waktu itu kayak sulit bisnis buku di Tegal gitu loh. Banyak orang bilang buku di luar masa mau beli buku apalagi yang di kota Tegal yang minat bacanya kurang. Tapi lebih senang beli motor, Pak. Awalnya memang begitu Mas Abdul, tapi saya edukasi, bisa iklan di koran, di radio, gimana cara minat baca dan sebagainya, bisa pameran buku dan sebagainya. Memang harus ditumbuhkan hal seperti itu. Iya. Dan sekarang sudah memetik buahnya dan terus tidak berhenti ya Pak. Sibuk banget ini kalau dihubungin di mana ini Pak Pangat, tempatnya banyak sekali. Oke, pemirsa sudah 30 menit ya. Apa masih ada penanya dari luar? Nah, sebentar. Ada yang belum dijawab ya? Coba. Cara membagi waktu sebagai PNS dan sebagai wirausaha. Ya. Karena saya bilang udah pensiun, ceritanya dulu kemarin waktu pagi kan begitu, saya ngajak kantor pagi, saya alhamdulillah benar nggak pernah terlambat kalau itu. Tapi kan saya bisa pantau dari saya istirahat sebentar, sambil istirahat saya keliling ke toko, saya pantau. Kan semua toko tak pasrai kepala tokonya untuk ada kepala toko yang bisa dipercaya untuk jadi nggak langsung. Artinya waktu bisa dibagi. Manajer kan bisa bagi. Ya. Owner lagi kan bisa membagi, ada kepala toko dan sebagainya. Memang paling asik kalau bisnis itu kan saya sampaikan bagi pemula. Bisnisnya mulai dari yang hobi. Iya. Itu akan powerful pasti. Dulu saya hobi baca, ya saya punya buku. Pengalaman kerja di Gramedia juga pernah ada. Nah seperti itu. Jadi karena memang hobinya seneng, walaupun nggak laku waktu itu, tapi sambil baca sambil apa nggak apa-apa. Iya. Hampir bisnis saya itu semua berapa dari hobi Mas waktu. Dari mulai dapat karena saya dulu seneng minum dapat pinggir jalan. Akhirnya punya bisnis Dawet Ireng Purworejo, karena asal Pak Pangat Purworejo ya Pak. Jadi pernah franchise Dawet Ireng. Ya, waktu itu saya juga ngambil. Bikin di sini Dawet Ireng. Iya. Dan masih ya Pak, ada yang masih bertahan, ada yang ya namanya bisnis ya Pak, ada yang surut, ada yang jalan terus ya gitu ya. Jangan pernah bosan itu. Nah itulah. Iya. Kedua karena dulu saya suka makan yang ayam goreng. Saya punya restoran. Oh iya, di Kampung Mochinya itu ayam goreng ya. Ada satu bisnis yang tidak saya suka. Bisnis cuci mobil waktu itu. Belum ada sesuatu udah bangkrut, kan memang nggak bisa nggak hobi cuci mobil. Di luar keminatan. Iya, di luar keminatan, tutup. Iya. Oke, kalau tidak ada penanya lagi, live 30 menit di podcast Pantura Pos. Cukup sekian. Ya, terima kasih Pak Pangat. Ya, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa dipetik ya. Jadi tidak usah takut nanti jadi buruh atau tidak lagi musim undang-undang nanti. Tidak takut untuk wirausaha jualan duluan gitu. Dan kalau mau belajar lagi ya Pak Pangat ini orangnya terbuka gitu ya. Bisa kontak-kontakan lagi nanti ya dengan Pak Pangat, atau mau ikut bisnis dawetnya juga masih terbuka. Mau toko bukunya juga oke. Ya. Mau kuliah di Poltek Purbaya juga. Pokoknya lengkap. Kami juga banyak yang gratisnya itu kemarin. Di Purbaya ya. Udah dapat gratis, dapat uang saku lagi. Wah, enak sekali Pak. Dari kami Pak ada oleh-oleh untuk Pak Pangat, hanya sekedar kaos Pak, ada Pantura Posnya. Ya. Terima kasih Mas Abdul. Sepertinya kalem Pak, sepertinya cukup. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila dalam membawa acara ini kurang pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.